Oke, kembali lagi sama saya Mary Zahindi dan Bapak Lili selaku pemret daripada Majalah Pemerintah. Tadi saya dengan Pak Lili sudah diskusi bagaimana Permen 53 tahun 2023 ini menjadi dasar untuk melakukan transformasi dan otonomi perguruan tinggi. Apakah sebuah keniscayaan? Tentu kita perlu mendapatkan insight dari berbagai pihak ya Pak ya. Ya, dan salah betul. satunya ini adalah Prof. Ya. Dr. Thomas Suyatno, Ketua Ya. Umum Asosiasi BPPTSI. Ya. Pusat gitu ya Pak ya gitu. Ya. Nah, saya menarik Pak ketika kondisi real kan lingkungan eksternal sifatnya VUCA. Betul. Ya. Lalu dari sisi internal perguruan tinggi itu kan ada dua, PTN sama PTS kan gitu ya Pak. Dan ini meskipun kata pemerintah mereka udah mencoba untuk membuat sesuatu yang sama gitu ya Pak ya. Tapi kan tidak serta-merta langsung. Ya, betul. karena kan ini Persis. dua institusi yang latar belakangnya berbeda-beda ya Pak. Betul. Satu supported by government, satu lagi supported by private gitu ya Pak. Ini tidak bisa tentu mereka punya karakter. Nah, Pak, ini apa sih Pak pandangan utama dari Prof. Thomas gitu ya Pak tentang Permen 53 ini? Kalau saya lihat kan salah satu pendorongnya adalah teman-teman di ABP PTSI ya Pak ya. Betul. Gimana nih Pak poinnya? Ya, poin yang saya dapat dari Prof. Thomas ini sebagai ketua umum, beliau sebagai ketua umum ABPTSI pusat ya. Beliau melihat bahwa realita bahwa perguruan tinggi di Indonesia, khususnya swasta, itu dengan jumlah yang cukup signifikan, 2.984. Tetapi itu kan mempunyai kontribusi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Kan begitu Pak. Nah, dengan sejumlah itu tentu harus diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya. Pasti. Gitu. Nah, pasti. Dari realita yang ada memang dicermati, kurang lebih dari sejumlah itu 60% memang dalam posisi yang mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan, sakit lah. Harus disupport lah sedemikian rupa. Karena tidak mungkin bahwa pendidikan tinggi hanya diusung oleh PTN. Betul. Tidak mungkin. Keterbatasan, gitu. Pak. Sangat keterbatasan. Itu juga kan keterbatasan pemerintah. Justru PTS di sini berkreatif. Masyarakat kreatif mendukung pemerintah. Betul. Bahasanya pemerintah berterima kasih. Berterima kasih. Nah, kaitannya dengan itu, maka tentunya PTS ini harus disupport sedemikian rupa. Dengan apa? Dalam sisi aspek aturan tentu infrastruktur harus dibuat infrastruktur aturan yang mendukung mereka. Tidak bisa disamakan persis gitu ya dengan PTN gitu atau perguruan tinggi swasta yang kemudian sudah kelasnya sudah meningkat ya. Nah, jadi yang kelasnya masih kurang ini juga kan harus diperhatikan. Nah, karena itu kelahiran Permen nomor 53 paling tidak salah satunya adalah melihat kondisi seperti itu yang diperjuangkan oleh Asosiasi ABPTSI yang kemudian dicerminkan oleh pernyataannya dari Profesor Thomas ini. Nah, itu dari sisi kondisi PTN. Kemudian dari sisi luar negeri beliau melihat bahwa sekarang kan era VUCA, volatility, kompleksiti dan lain-lain. Kemudian itu dari sisi bisnis dan sosial kemasyarakatan ya kaitannya dengan itu. Dari sisi teknologi pendidikan itu lahirnya yang kita sebut sebagai massive open online course. Banyak perguruan tinggi luar negeri yang sudah ke sana, bahkan dengan lahirnya teknologi digital, semua mengarah ke sana. Ini kan tantangan. Nah, bagi PTS-PTS yang kecil tentunya ini kan harus disupport juga. Mereka punya keterbatasan. Karena punya keterbatasan kan. Nah, karena itu maka lahirnya Permen nomor 53 ini saya kira tentunya sudah melihat kondisi-kondisi seperti itu, sehingga di sini Permen nomor 53 ini memberi beberapa hal yang mulai disederhanakan tetapi tetap mengacu kepada dua hal. Satu, standar pendidikan, kemudian akreditasi pendidikan. Dua ini tidak bisa diganggu-gugat. Karena mau tidak mau ini harus menjadi acuan. Tapi tentunya diberi otonomi yang lebih leluasa. Sehingga perguruan tinggi swasta bisa bertransformasi sedemikian rupa. Tapi kunci penting lagi adalah tentunya ini tantangan bagi perguruan tinggi swasta. Harus membangun kreativitas dalam mentransformasi dirinya. Artinya kan di sini tetap basisnya adalah
konteksnya adalah lingkungan internal dan eksternal ya Pak. Iya. Yang dimana pada akhirnya nanti adalah pilihan strategi daripada Betul. pengelola, penyelenggara ya. Penyelenggara. Pak, ya. Dua Iya. penyelenggara Dan pelaksana dari betul. sisi implementasinya. Betul. Jadi Prof. Thomas melihat ini sebagai sebuah hal yang mendesak Betul. untuk dilakukan. Betul. Ya, diperlukan bagaimana sih kolaborasi dari penyelenggara, pengelola dan pelaksana. Sehingga pada akhirnya nanti adalah otonomi itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Karena ada dasar landasan pijakan. Betul. Oke, seperti itu. Begitu. Kira-kira. Kenapa kalau bicara tentang keseriusan daripada BPTSI kan kurang lebih tadi 60%. Betul. PTS itu dalam kondisi sakit dalam tanda kutip. Betul. Ya. Nah, apakah ini cukup kuat nggak sih Pak Permen 53 ini sebagai pijakan menurut Pak Prof. Thomas? Ya. Sebagai pijakan dasar ini cukup kuat. Tapi tentunya kan harus dibarengi aturan-aturan nanti berikutnya ya. Yang ini kewajiban siapa? Tentunya adalah kewajiban otoritas dalam hal ini government ya, pemerintah untuk melihat itu. Nah, setelah ini keluar sejauh mana setelah permen ini terbit, tentu bagaimana implementasinya, tentunya ini diawasi dan infrastruktur serta ekosistemnya, Pak. Di sana kan ada pemerintah sebagai regulator, kemudian ada pengawasnya itu ada BAN PT, ada LAM dan segala macam. Nah, bagaimana mereka menyesuaikan diri kaitannya dengan itu supaya mendukung? Karena ada hal yang penting nih. Kalau dulu, Pak ya, untuk akreditasi wajib itu dengan adanya kemarin aturan tentang LAM. PTS itu dibebani dengan biaya wajib. Nah, sekarang dengan permen yang baru ini, kalau akreditasi wajib tidak dipungut biaya, artinya pemerintah yang membiayai. Ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Tapi kalau untuk pengembangan supaya meningkatkan akreditasinya menjadi lebih baik, internal ya, Pak. Nah itu internal. Nah artinya di sini sudah ada keberpihakan pemerintah melihat kondisi perguruan tinggi swasta yang sangat beragam dari sisi kemampuannya. Artinya Prof. Thomas benar-benar berharap tadi adalah bagaimana mengoptimasi memanfaatkan permen ini sebagai pijakan. Betul, dan sebagai kesiapan daripada penyelenggara dan pengelola serta pelaksana untuk menerjemahkan di tataran operasional. Betul ya Pak, sehingga optimasi daripada ekosistem juga perlu dilakukan. Kalau gitu sahabat-sahabat sekalian, kelihatan gitu pendapat Prof. Thomas, konteksnya adalah lingkungan eksternal, di mana jadi peluang bahkan jadi ancaman. Jadi perkuat juga lingkungan internal karena peluang sudah ada. Nah, sehingga itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat strategik buat lembaga perguruan tinggi gitu untuk bisa berdaya saing dan menunjukkan kualitas sesuai dengan 2 poin tadi ya Pak ya. Satu adalah akreditasi, kedua standarisasi. Poinnya di sana. Baik sahabat-sahabat, itu bahasan kita di sesi kedua bagaimana Prof. Thomas Ketua BPTSI ya memberikan gambaran bagaimana sih para perguruan tinggi swasta, kondisi real seperti apa, tantangan ke depan seperti apa, dan permen ini bisa menjadi pijakan tergantung saat ini para pengelola, penyelenggara dan implementator pelaksana bisa memanfaatkan dengan baik. Itu apa? Kreativitas, inovasi untuk tetap menjaga kualitas daripada pendidikan tinggi. Yuk, jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita akan bahas lagi lebih dalam dari ahli yang dibahas oleh Pak Lili dan teman-teman redaktur di Majalah Komunitas edisi 37 2023 ini.